Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dari suaranya masih semangat ya, meskipun ini pelajaran terakhir. Dari suara-suaranya sepertinya terdengar sudah makan pecel 2 piring. Ya. Alhamdulillah. Kemis malam Jumat, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sutrisno, silahkan dipimpin. Ya, Pak, siap. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Pak. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Rosyana dengan suara mercunya. Silahkan. Mari kawan-kawan, kita berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih, merdu sekali suaranya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengingat-ingat karakter yang sudah ditanamkan oleh Bapak Ibu guru yang lain, yaitu tepuk PPK. Tepuk PPK? Iya, bagus. Nah, sekarang ini kalau Bapak Ibu guru tadi awalnya dimulai dengan bertanya, maka ini nanti yang bertanya kalian ya. Nah, sebelum bertanya, coba ketua kelasnya Sutrisno yang hari ini tidak masuk siapa? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah masuk semua ya. Ada yang sakit tapi dipaksakan masuk, dimasuk-masukkan? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, semua. alhamdulillah. Ya, karena kalau kita sakit, kita tidak bisa belajar dengan normal, tidak bisa jalan-jalan atau beraktivitas yang lain. Ngomong-ngomong jalan-jalan, ini Pak Lutfi ada gambar. Ada 2 gambar ya. Coba minta tolong silahkan bertanya dengan gambar yang tersedia di layar kalian. Ini ada yang gambar pertama itu ada di negara mana ya, Pak? Tempatnya di mana ya, Pak? Di Indonesia bukan? Oke, baik. Terima kasih. Rosyana tanya, ini gambar apa ya kira-kira? Ada yang bisa jawab ini gambar apa? Gambar air mancur, Pak, yang pertama. Iya. Gimana kira-kira gambar air mancur ini? Itu sepertinya di TV-TV itu ada di negara Singapura, Pak. Iya. Ini siapa yang sudah pernah jalan-jalan ke Singapura? Ini dekatnya sih ngechat. Tetangga saya pernah, Pak. Saya pernah diberi oleh-oleh gantungan kunci bentuknya kayak singa itu. Alhamdulillah. Oke. Gambar kedua. Nah, siapa yang mau bertanya tentang gambar yang kedua? Itu gambar apa ya, Pak? Oh, ini gambar apa ya? Nah, tanya nanti. Ada yang bisa menjawab ini kira-kira gambar apa? Menara Petronas Pramarsia. Wah, keren sekali Zainal. Tahu kalau ini Menara Petronas di Malaysia. Pernah ke sana? Baca buku, Pak. Baca buku. Keren ya literasinya Zainal. Iya, semoga saya doakan anak-anak ini bisa melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Amin. Dara, Pak. Iya, mempererat hubungan antar negara juga bisa mencari saudara sendiri. Nah, seperti gambar yang ini tadi, yang ditunjukkan Pak Lutfi, ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Nah, padahal kalau misalkan rumah yang bagus itu ambruk, nah, ini yang jangan-jangan yang bisa membantu cuma tetangga yang rumahnya jelek itu. Nah, jadi kita itu sebenarnya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika kita tidak bekerja sama, maka kita nanti akan celaka, tidak ada yang bisa membantu. Nah, anak-anak, ternyata di negara kita, di ASEAN itu, banyak sekali kerjasama yang sudah dilakukan. Nah, di tahun 2015, beberapa tahun lalu, sudah terjalin kerjasama
antara 10 negara ini. Nah, untuk jelasnya, nanti silahkan melihat video berikut ini ya. Sebentar, saya stop dulu karena suaranya sepertinya enggak masuk. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara ASEAN tanpa proses yang berbelit. Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dan untuk di Indonesia, diharapkan tidak lagi terjadi krisis seperti tahun 97. Dengan MEA, kesempatan kerja akan semakin terbuka terutama untuk kita yang sedang memulai karir. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Tapi, persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat setelah pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Keuntungan besar bagi negara Indonesia ada pada sumber daya alam yang sangat melimpah untuk mengekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan. Menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri, jika Indonesia telah memasuki MEA, maka akan ada dampak negatif dan positif. Negatifnya, jika kita kalah bersaing, produk dan jasa kita tidak laku dan itu akan membuat pengangguran semakin bertambah. Untuk segi positifnya, produk dan jasa dalam negeri memiliki daya saing serta bertambahnya lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia. Pilihan tepat bagi warga negara Indonesia adalah kita harus menyerang, bukan bertahan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri. Kita harus bisa membuktikan bahwa sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan tenaga kerja di Indonesia juga memiliki kualitas yang bisa bersaing di kalangan Asia Tenggara. Baik, itu tadi video pertama. Video kedua kurang lebih sama. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk mengecek kalian sudah paham atau belum, silahkan bisa bertanya, kira-kira isi dari video itu tentang apa ya? Bertanya, bukan menyimpulkan. Boleh bertanya, silahkan. Berarti saya boleh ya Pak jadi polwan nanti di negara Malaysia? Nah, pertanyaan bagus. Kira-kira nanti rencana kalau jadi pengen polwan di Malaysia, bisa atau tidak? Ada yang punya pertanyaan lain? Berarti kalau kita punya usaha, menghasilkan sesuatu boleh dijual ke luar negeri ya Pak?
Iya, pertanyaan yang bagus, berarti beneran nyimak tadi ya. Jika kita punya barang lalu dijual ke luar negeri, itu boleh atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini coba diperhatikan dengan seksama. Kira-kira tadi MEA atau MEA itu apa? Ya, MEA tadi itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN, di mana ketika kita ingin menjual barang ke luar negeri, Rosi rumahnya di Mojokerto, Indonesia, mau menjual barang di Kuala Lumpur, kirim barang ke Kuala Lumpur, Malaysia, maka tidak akan ada lagi pajak. Jadi menjualnya semakin mudah. Begitu juga ketika kita menjual atau mengirim barang ke negara ASEAN yang lain. Nah, untuk pertanyaannya Rosyana tadi, apakah kita bisa menjadi polwan di Malaysia kalau rumahnya di Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia? Nah, itu nanti yang akan menjadi masalah. Ternyata meskipun banyak kemudahan yang kita dapatkan dari kesepakatan atau kerjasama negara-negara ASEAN tadi, juga ternyata mengandung masalah. Dampaknya apa tadi dari video? Kalau kita tidak bisa bersaing, nanti kita bisa kalah ya Pak. Iya, benar, pinter sekali. Rosyana nanti dampingi nanti untuk lomba Olimpiade IPS ya. Oh siap Pak. Jadi karena sudah dimudahkan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, maka kita akan kebanjiran produk, bisa jadi barang-barang kita jadi tidak laku. Atau kita kalah bersaing dengan negara lain. Nah, itu masalah yang terjadi setelah kita menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN tadi lewat MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, selanjutnya ketika ada masalah, ternyata pemimpin-pemimpin negara kita ini mengadakan pertemuan setiap 2 tahun sekali. Ada yang bernama KTT ASEAN, ada juga ASEAN Summit. Nah, apa itu? Nah, kalian bisa mengamati video berikut ini. Oh, maaf, ternyata videonya belum masuk link. Sudah masuk suaranya anak-anak? Sudah Pak. Ya, Sudah, Pak. silahkan disimak video singkat tentang ASEAN Summit atau KTT ASEAN.ก่อนอื่นนะครับผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีกับท่านประธานาธิบดีโจโควิโดโดนะครับที่ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจที่วันนี้ได้มาพบกับบรรดามิตรที่คุ้นเคยอีกครั้งหลังจากที่ได้พบกันที่สิงคโปร์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมสุดยอดในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่เราจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ต่อจนทบทวนการดำเนินการเพื่อจะร่วมกันกำหนดเป้าหมายและทิศทางของอาเซียนโดยในช่วงการประชุมเต็มคณะนี้ผมขอเริ่มด้วยหัวข้อเรื่องการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนของเราซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในและเป็นพื้นฐานสำหรับอนาคตที่มั่นคงของประชาคมอาเซียนและของประชาชนชาวอาเซียนกว่า640ล้านคนนะครับ Baik, itu tadi yang terjadi ketika KTT ASEAN atau pertemuan 10 negara ASEAN itu bertemu. Kira-kira yang ngomong tadi siapa? Perwakilan dari negara mana?
Thailand, Pak. Thailand, Pak. Ada swadekap gitu, Pak. Iya, ini sepertinya pasti bahasa Thailand ya. Baik. Kegiatan kita setelah ini adalah kalian mengerjakan LKPD berdasarkan masalah yang sudah ada. Jadi di video tadi sudah kalian jumpai kan, ada masalah ternyata ketika MEA itu digelar. Nah, nanti kalian saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok dan kalian akan memerankan wakil negara dari negara-negara tersebut. Nah, pembagiannya adalah seperti ini. Nah, nanti yang mewakili negara Vietnam itu Sonia. Mana Sonia ada? Saya Bapak ada. Yang memerankan dari wakil dari negara Thailand itu Sutrisno. Yang mewakilkan dari negara Malaysia itu Nafi. Mewakili dari negara Singapura Rosiana, dan mewakili dari negara Indonesia itu ada Mr. Zainal Widodo. Iya, siap. Nah, sebelum kalian mengerjakan, dibaca dulu petunjuknya untuk LKPD-nya. Diskusikan setiap pertanyaan dengan kelompokmu, lalu tulis jawaban pada LKPD. Tanya guru jika mengalami kesulitan. Selanjutnya, nanti kalian mempresentasikan jawaban sesuai dengan tugas yang tadi dan tugas dan peran yang tadi sudah Pak Lutfi sampaikan. Silahkan dikerjakan LKPD. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Nah, silahkan bersiap-siap. Jadi ini seperti Summit ASEAN tadi, KTT ASEAN, masing-masing dari perwakilan negara menyampaikan masalah yang terjadi, lalu penyelesaiannya, lalu bagaimana ajakan kerjasama. Oke. Baik. Untuk negara pertama yang mewakili adalah negara dari Malaysia. Siapa? Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Masalah. Terdapat isu keamanan di Malaysia sehingga berdampak pada tenaga kerja asing dan masyarakat Malaysia sendiri. Penyelesaian masalah. Membuat kesepakatan dengan negara asal pekerja tentang penanganan masalah keamanan. Ajakan kerjasama. Pemerintah Malaysia mengajak seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat komitmen tentang kesepakatan perekrutan tenaga kerja. Sudah, Pak? Baik, terima kasih. Ada wakil negara atau ketua kelompok yang menanggapi? Oke, sudah sesuai ya. Ini tadi di LKPD kalian juga terdapat teks eksplanasi dan beberapa sumber yang bisa digunakan untuk mengeksplorasi masalah. Kalau tidak ada, give applause untuk wakil Malaysia, Nafi. Untuk negara kedua adalah negara perwakilan dari Singapura. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo Singapura. Yang dari Singapura tadi. Siapa tadi Singapura? Oh, saya, Pak. Rosiana, Singapura. Siap. Perwakilan dari Singapura. Masalahnya hanya mengandalkan sektor industri dan jasa. Penyelesaian masalahnya meningkatkan kerjasama dalam ekspor-impor sumber daya alam. Ajakan kerjasama, kami mengajak semua negara anggota ASEAN untuk membuka keran ekspor sumber daya di sektor perindustrian. Baik, terima kasih. Ada tanggapan dari Rosiana, wakil dari Singapura? Kalau tidak ada, please give applause to Rosiana, wakil dari Singapura. Selanjutnya,
silahkan disampaikan masalah untuk wakil dari negara Thailand. Thailand. Tadi siapa Thailand? Sutrisno kayaknya. Mr. Sutrisno? Tadi kelompoknya juga sama Bu Wida sama Wida juga tadi kelompoknya Sutrisno. Kalau gitu bisa diwakili oleh Mrs. Wida. Ya, Pak. Ya, bisa disampaikan masalah Oke, ya, yang Pak. terjadi. Bentar, ya. Masalahnya banyak produk-produk yang membanjiri Thailand berdampak pada tidak terkontrolnya kualitas barang yang dikonsumsi masyarakat Thailand. Penyelesaian masalah mengajak kerjasama semua negara ASEAN di bidang iptek. Ajakan kerjasamanya, kami mengajak semua negara ASEAN di bidang iptek untuk mengembangkan produk yang berkualitas. Ini Pak Lutfi. Baik, terima kasih wakil dari Thailand. Swatikap. Selanjutnya, silahkan disampaikan permasalahan oleh wakil dari Vietnam. Saya Bapak. Mrs. Sonia. Ya, untuk dari kelompok kami akan memaparkan masalah dari negara Vietnam. Vietnam itu permasalahannya dihantui krisis energi sehingga akan mempengaruhi produktivitas pekerja. Nah, penyelesaian masalah yang kami ambil adalah mengajak kerjasama di bidang energi alternatif. Jadi kami akan mengajak kerjasama anggota ASEAN untuk mengatasi krisis energi yang sedang kami alami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tanggapan dari wakil negara lain? Wakil dari Singapura ingin semangat mengajak Vietnam. Mari kita sama-sama atasi krisis energi yang sedang sama-sama kita alami. Mari. Baik. Untuk wakil negara terakhir yang menyampaikan, yaitu dari negara Indonesia. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah dan jumlah penduduknya yang besar, namun memiliki produktivitas kerja yang rendah. Solusi yang kami berikan, pemerintah Indonesia mengajak kerjasama dalam bidang budaya dan iptek guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten di masing-masing negara. Kami mengajak seluruh negara ASEAN, semua negara anggota ASEAN mengajak kerjasama semua di bidang iptek dan budaya untuk saling meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten. Itu yang kami sampaikan dari Indonesia. Semoga kita bisa bekerja sama menjadi negara ASEAN yang maju. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Mr. Zainal Widodo menjiwai sekali ya jadi Presiden Indonesia kita. Tapi semoga tidak usah 3 periode ya. Tetap 2 periode. Ya, semua kelompok sudah tampil. Give applause to Indonesia, lalu Vietnam dan Thailand. Tadi Pak Lutfi lupa. Ya, awesome presentation. Keren-keren masalah yang kalian sampaikan. Semoga ini nanti bisa terrealisasi di level internasional yang sebenarnya. Ya, karena 5 kelompok ini sudah tampil keren-keren. Pak Lutfi beri masing-masing 1 anak voucher. Nanti bisa ditukar di koperasi sekolah sebelah ya. Baik, alhamdulillah ini sudah selesai. Kita tadi belajar tentang apa saja ya? Kerjasama negara-negara ASEAN. Ada MEA juga, Pak. Ya, ada masyarakat ekonomi ASEAN, ada ASEAN,
Selanjutnya kalian juga sudah belajar tentang teks eksplanasi dan cara menentukan ketika kalian tadi mengerjakan LKP. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira kalian senang atau tambah lemes ini belajarnya? Senang, Bapak. Senang, Bapak. Alhamdulillah. Jadi presiden. Iya. Iya, saya juga jadi orang Vietnam. Oke, sebelum berlanjut, kelas 6A. Apa tadi? Ternyata jam terakhir ini benar-benar lemes ya. Semoga setelah ini